Halo teman-temanku semuanya, kembali lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas tentang klimatologi pertanian. Nantinya kita akan membahas tentang pengantar, konsep dasar, implikasinya dalam pertanian. Ya, buat kalian yang kuliah di jurusan pertanian, tentu klimatologi ini merupakan salah satu mata kuliah wajib atau pembahasan wajib yang nantinya pasti akan diajarkan di salah satu mata pelajaran atau mata kuliah di jurusan ilmu pertanian. Ya, apa saja yang kita bahas di dalam video ini? Nantinya kita yang pertama akan membahas pengertian klimatologi pertanian, elemen-elemen iklim penting dalam pertanian, dan pengaruh iklim terhadap siklus tanam. Nanti kita juga akan membahas tentang dampak perubahan iklim terhadap pertanian, strategi adaptasi dan mitigasi dalam pertanian, kebijakan dan dukungan pemerintah dalam klimatologi pertanian, dan nanti di ujung video kita akan membahas tentang tantangan dan peluang dalam klimatologi pertanian di masa depan, dan nanti juga ada kesimpulan. Oke, kita mulai pembahasan kita di pendahuluan. Apa itu klimatologi pertanian? Ya, klimatologi pertanian adalah cabang ilmu klimatologi yang mempelajari tentang atau interaksi antara faktor-faktor iklim dengan pertanian, khususnya dalam hal studi elemen-elemen iklim seperti suhu, curah hujan, radiasi matahari, angin, kelembaban udara, dan bagaimana elemen-elemen ini berinteraksi dengan tanaman dan tanah. Ya, dalam konteks global saat ini dengan meningkatnya kekhawatiran terhadap perubahan iklim, tentu klimatologi pertanian ini menjadi sangat penting. Ya, pengaruh perubahan iklim terhadap pola cuaca, curah hujan, dan suhu sangat berdampak pada produksi pangan, ketahanan pangan, dan juga kesejahteraan petani di seluruh dunia. Oleh karena itu, memahami hubungan antara iklim dan pertanian menjadi penting untuk mengembangkan strategi adaptasi dan mitigasi yang efektif. Ya, apa sih pengertian dari klimatologi pertanian? Ya, klimatologi pertanian yaitu suatu ilmu yang mengacu pada studi tentang pengaruh iklim terhadap pertanian, terutama dalam hal bagaimana kondisi iklim berbeda yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Ya, artinya ada timbal balik antara iklim dan tanaman. Perubahan iklim mempengaruhi tanaman, mempengaruhi tumbuh kembang tanaman, mempengaruhi hasil panen juga, termasuk produktivitas pertanian dan hasil panen tentunya. Ya, klimatologi pertanian berfokus pada pemahaman tentang bagaimana elemen-elemen iklim tertentu seperti suhu, curah hujan, kelembaban udara, dan radiasi matahari dapat mempengaruhi berbagai proses dalam produksi pertanian. Ya, klimatologi pertanian tidak hanya mencakup penelitian tentang iklim saat ini, tetapi juga perubahan pola iklim dari waktu ke waktu dan dampaknya terhadap pertanian. Ya, ini termasuk analisis data historis tentang kondisi iklim dan bagaimana mereka telah mempengaruhi hasil panen di masa lalu, serta proyeksi tentang bagaimana perubahan iklim yang sedang berlangsung dapat mempengaruhi produksi pertanian di Indonesia. Berikutnya, elemen-elemen penting dalam iklim pertanian. Ya, faktor-faktor iklim yang paling penting dalam pertanian meliputi suhu udara, curah hujan, dan radiasi matahari, termasuk juga kelembaban udara dan angin. Ya, setiap elemen ini mempengaruhi aspek yang berbeda dari pertumbuhan tanaman dan produktivitas pertanian. Mari kita bahas detail elemen-elemen tersebut. Yang pertama yaitu suhu udara. Ya, suhu adalah salah satu faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman, di mana setiap tanaman memiliki rentang suhu tertentu yang optimal untuk pertumbuhannya, yang dikenal dengan suhu minimum, suhu optimal, dan suhu maksimum. Ya, jika suhu berada di bawah suhu minimum atau di atas suhu maksimum, tanaman dapat mengalami stres dan pertumbuhannya terhambat. Ya, apa itu suhu minimum? Suhu minimum merupakan suhu di bawah suhu minimum yang dapat menghambat perkecambahan benih dan pertumbuhan tanaman muda. Misalnya, suhu di bawah titik beku dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan tanaman, terutama pada tanaman yang sensitif terhadap suhu dingin. Berikutnya, suhu optimal, yaitu suhu
yang memiliki kisaran suhu di mana tanaman dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, di mana suhu optimal ini bervariasi tergantung pada jenis tanaman, dan tanaman tropis misalnya biasanya memiliki suhu optimal yang lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman di daerah beriklim sedang. Selanjutnya suhu maksimum, yaitu suhu di atas suhu maksimum dapat menyebabkan tanaman mengalami stres panas yang dapat mengurangi laju fotosintesis dan menyebabkan tanaman layu bahkan bisa mati. Elemen yang kedua yaitu curah hujan. Ya, curah hujan merupakan sumber utama air bagi tanaman, terutama di daerah yang tidak menggunakan sistem irigasi, dan curah hujan yang cukup diperlukan untuk menjaga kelembaban tanah yang optimal bagi pertumbuhan tanaman. Ya, namun baik kekurangan maupun kelebihan curah hujan dapat menimbulkan masalah tentunya. Ya, apa yang ditimbulkan jika kekurangan curah hujan? Yaitu kekurangan air dapat menyebabkan kekeringan yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman, mengurangi hasil panen, dan dalam kasus ekstrim menyebabkan kematian tanaman. Kalau kelebihan curah hujan, maka kelebihan air dapat menyebabkan genangan air atau banjir yang dapat merusak tanaman, mengurangi aerasi tanah, dan meningkatkan risiko penyakit tanaman yang disebabkan oleh patogen yang berkembang dalam kondisi lembab. Ya, distribusi curah hujan sepanjang tahun juga penting, dan beberapa tanaman membutuhkan curah hujan yang merata sepanjang tahun. Sementara tanaman lain mungkin membutuhkan periode kering tertentu untuk fase pertumbuhannya. Ya, elemen yang ketiga yaitu radiasi matahari. Ya, radiasi matahari adalah sumber energi utama untuk fotosintesis. Ya, proses di mana tanaman mengubah cahaya matahari menjadi energi kimia dalam bentuk gula, dan intensitas dan durasi cahaya matahari mempengaruhi laju fotosintesis dan akibatnya pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Ya, intensitas cahaya yaitu cahaya matahari yang cukup diperlukan untuk fotosintesis, dan tanaman yang tumbuh di daerah dengan intensitas cahaya yang rendah seperti di bawah naungan cenderung memiliki laju fotosintesis yang lebih rendah dibandingkan dengan tanaman yang langsung tumbuh di bawah sinar matahari penuh. Untuk durasi cahaya yaitu fotoperiodisme, yaitu respon tanaman terhadap panjang hari, juga penting dalam menentukan waktu berbunga dan perkembangan tanaman lainnya. Dan beberapa tanaman membutuhkan hari yang panjang untuk berbunga, sementara yang lain membutuhkan hari yang pendek. Yang keempat yaitu kelembaban udara. Ya, kelembaban udara atau kandungan air di dalam atmosfer mempengaruhi laju transpirasi, yaitu proses penguapan air dari daun tanaman, dan kelembaban yang rendah dapat meningkatkan laju transpirasi yang menyebabkan tanaman kehilangan air lebih cepat. Ya, ini dapat menyebabkan tanaman mengalami stres air, terutama jika dapat menciptakan kondisi yang mendukung perkembangan penyakit tanaman, terutama penyakit yang disebabkan oleh jamur. Oleh karena itu, kelembaban udara yang seimbang sangat penting untuk menjaga kesehatan tanaman. Elemen yang kelima yaitu angin. Ya, angin dapat memengaruhi tanaman dalam berbagai cara tentunya. Secara langsung, angin yang kuat dapat merusak tanaman dengan mematahkan batang atau merobek daun, dan secara tidak langsung angin mempengaruhi laju transpirasi dan distribusi polen yang berperan penting dalam pembuahan tanaman. Ya, angin juga dapat mempengaruhi dalam penyebaran benih, tetapi dalam beberapa kasus angin dapat menyebabkan erosi tanah yang merugikan pertanian, terutama di daerah dengan lapisan tanah yang tipis. Poin yang ketiga yaitu pengaruh iklim terhadap siklus tanaman. Ya, siklus tanam yaitu waktu yang tepat untuk menanam, memelihara, dan juga merawat tanaman serta memanen tanaman. Ya, sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim. Ya, petani perlu memahami pola iklim di wilayah mereka untuk menentukan kapan waktu yang paling optimal untuk memulai proses tanam dan panen. Berikut adalah beberapa aspek penting yang mempengaruhi iklim terhadap siklus tanam. Yang pertama yaitu musim tanam, ya, di mana di banyak negara, terutama di negara tropis seperti Indonesia, musim tanam utama bertepatan dengan musim hujan. Ya, musim hujan menyediakan curah hujan yang cukup untuk tanaman, sehingga petani biasanya memulai penanaman tanaman seperti padi selama musim ini. Sebaliknya, musim kemarau seringkali merupakan waktu yang tepat untuk memanen atau menanam tanaman yang lebih tahan terhadap kekeringan seperti jagung
Dan di daerah yang beriklim sedang, musim tanam biasanya bertepatan dengan musim semi atau musim panas. Ya, ketika suhu udara meningkat dan risiko frost atau pembukuan berkurang, tanaman tahunan seperti gandum dan jagung ditanam di musim semi dan dipanen di akhir musim panas atau di awal musim gugur. Yang kedua yaitu periode bebas frost. Ya, periode bebas frost adalah waktu di antara frost terakhir di musim semi dan frost pertama di musim gugur. Ya, ini adalah faktor kunci dalam menentukan siklus tanam di daerah beriklim sedang, dan tanaman yang sensitif terhadap frost harus ditanam setelah risiko frost berlalu dan dipanen sebelum frost kembali di musim gugur. Ya, pemanasan global telah menyebabkan perubahan dalam periode bebas frost di banyak wilayah, dengan periode bebas frost menjadi lebih panjang di beberapa daerah. Ya, namun ini juga membawa tantangan baru seperti meningkatnya risiko kekeringan di musim panas dan perubahan pola curah hujan. Yang ketiga yaitu pengaruh curah hujan musiman. Ya, curah hujan musiman memainkan peran penting dalam menentukan siklus tanam, di mana tanaman yang membutuhkan banyak air seperti padi dan tebu biasanya ditanam selama musim hujan. Ya, ketika curah hujan yang tinggi dapat mendukung pertumbuhan mereka. Sebaliknya, tanaman yang lebih tahan kekeringan seperti jagung atau sorghum dapat ditanam selama musim kemarau atau di daerah dengan curah hujan rendah. Ya, pengaruh curah hujan musiman juga dapat mempengaruhi jadwal pemupukan dan pengendalian hama. Misalnya, pemupukan biasanya dilakukan sebelum musim hujan untuk memastikan bahwa nutrisi terserap oleh tanaman, sementara pengendalian hama mungkin lebih diperlukan selama musim kemarau ketika populasi hama cenderung meningkat. Ya, poin yang keempat itu dampak perubahan iklim terhadap pertanian. Ya, perubahan iklim global telah menimbulkan banyak tantangan besar bagi sektor pertanian di seluruh dunia, di mana peningkatan suhu rata-rata, perubahan pola curah hujan, dan peningkatan frekuensi peristiwa cuaca ekstrim seperti kekeringan dan banjir dapat mempengaruhi produktivitas pertanian dan ketahanan pangan. Berikut adalah beberapa dampak utama perubahan iklim terhadap pertanian. Yang pertama yaitu peningkatan suhu. Ya, peningkatan suhu rata-rata global telah mengubah pola pertumbuhan tanaman di banyak wilayah, dan di beberapa daerah peningkatan suhu telah memperpanjang musim tanam, memungkinkan petani untuk menanam lebih dari satu siklus tanaman dan setahun. Ya, namun peningkatan suhu juga dapat menyebabkan stres panas pada tanaman, mengurangi hasil panen, dan memperburuk masalah air terutama di daerah yang suhu rentan terhadap kekeringan. Yang kedua yaitu perubahan pola curah hujan. Ya, perubahan pola curah hujan telah menyebabkan ketidakpastian bagi petani, dan di beberapa wilayah curah hujan menjadi lebih tidak teratur. Ya, dengan periode kekeringan yang lebih panjang diikuti oleh hujan lebat yang tiba-tiba, ketidakpastian ini menyulitkan petani untuk merencanakan siklus tanam dan dapat mengakibatkan penurunan hasil panen. Dampak yang ketiga yaitu peningkatan frekuensi peristiwa cuaca ekstrim. Ya, peristiwa cuaca ekstrim seperti badai, banjir, dan kekeringan telah meningkat dalam frekuensi dan intensitas sebagai akibat dari perubahan iklim. Ya, peristiwa-peristiwa ini dapat merusak tanaman, menghancurkan infrastruktur pertanian, dan menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi petani. Ya, sebagai contoh, banjir yang sering terjadi dapat menyebabkan dan menghancurkan lahan pertanian, mengakibatkan kerugian tanaman, dan mempengaruhi ketahanan pangan. Ya, di sisi lain, kekeringan yang berkepanjangan dapat mengurangi ketersediaan air untuk irigasi yang sangat penting bagi banyak sistem pertanian di seluruh dunia. Dampak yang keempat itu perubahan distribusi hama dan penyakit. Ya, perubahan iklim juga telah mengubah distribusi geografis seperti hama dan penyakit tanaman. Ya, suhu yang lebih hangat memungkinkan beberapa spesies hama untuk berkembang biak lebih cepat atau menyebar ke wilayah yang sebelumnya terlalu dingin untuk mereka. Ya, ini dapat menyebabkan peningkatan kerusakan tanaman dan meningkatkan kebutuhan akan pengendalian hama yang lebih intensif. Oke, yang kelima, pembahasan yang kelima itu terkait dengan strategi adaptasi dan mitigasi dalam pertanian. Ya, untuk menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh perubahan iklim, penting bagi sektor pertanian untuk mengadopsi strategi adaptasi dan mitigasi yang efektif. Ya, strategi ini bertujuan untuk mengurangi kerentanan terhadap perubahan iklim,
meningkatkan ketahanan pangan dan mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor pertanian. Dan beberapa strategi yang dapat diterapkan termasuk yang pertama yaitu diversifikasi tanaman dan sistem pertanian. Ya, diversifikasi tanaman menjadi penting karena ini merupakan strategi yang dapat membantu petani mengurangi resiko kegagalan panen akibat perubahan iklim. Ya, dengan menanam lebih banyak jenis tanaman, tentu petani dapat meningkatkan ketahanan terhadap peristiwa cuaca ekstrim dan fluktuasi harga di pasar. Misalnya petani dapat menanam tanaman yang tahan kekeringan bersama dengan tanaman yang membutuhkan banyak air untuk mengurangi resiko kerugian akibat kekeringan. Ya, selain itu, diversifikasi sistem pertanian seperti integrasi antara tanaman, ternak, dan kehutanan juga penting untuk meningkatkan ketahanan pertanian terhadap perubahan iklim. Ya, sistem pertanian yang beragam dapat membantu menjaga keseimbangan ekosistem dan menyediakan sumber pendapatan tambahan bagi petani. Yang kedua, yaitu peningkatan manajemen air. Ya, manajemen air menjadi sangat penting dan efektif dan menjadi kunci untuk menjaga produktivitas pertanian di tengah perubahan iklim, di mana sistem irigasi yang efisien seperti irigasi tetes dan irigasi mikro dapat membantu mengurangi pemborosan air dan memastikan bahwa tanaman menerima jumlah air yang tepat pada waktu yang tepat dan di daerah yang rentan terhadap kekeringan. Ya, teknologi pengelolaan air seperti pemanenan air hujan dan penyimpanan air bawah tanah dapat membantu petani mempertahankan produksi pertanian meskipun curah hujan tidak mencukupi. Ya, selain itu, meningkatkan pengelolaan tanah juga penting dalam manajemen air. Ya, teknik seperti pengelolaan bahan organik tanah dan praktik konservasi tanah dapat meningkatkan kapasitas tanah untuk menahan air, mengurangi erosi, dan meningkatkan ketersediaan air bagi tanaman. Yang ketiga yaitu penggunaan energi terbarukan. Ya, sektor pertanian merupakan salah satu penyumbang utama emisi gas rumah kaca, terutama melalui penggunaan energi fosil untuk pengolahan lahan, transportasi, dan pengolahan hasil pertanian. Oleh karena itu, penggunaan energi terbarukan seperti energi surya, angin, dan biomasa dapat menjadi kegiatan pertanian untuk membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Ya, energi terbarukan dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pertanian termasuk pemompaan air untuk irigasi, pengeringan hasil panen, dan penyediaan listrik di daerah pedesaan yang terpencil. Selain itu, penggunaan energi terbarukan juga dapat membantu mengurangi ketergantungan petani pada bahan bakar fosil yang harganya cenderung fluktuatif dan dapat membebani biaya produksi pertanian. Oke, yang berikutnya yaitu praktik pertanian berkelanjutan. Ya, praktik pertanian berkelanjutan adalah pendekatan yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara produktivitas pertanian dan kelestarian lingkungan. Ya, pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif pertanian terhadap ekosistem sambil meningkatkan ketahanan pangan dan pendapatan petani. Ada beberapa contoh praktik pertanian berkelanjutan, di antaranya yang pertama yaitu pertanian organik. Ya, pertanian organik menghindari penggunaan pestisida dan pupuk sintetis dengan fokus pada penggunaan bahan organik dan praktik pengolahan tanah yang ramah lingkungan. Yang kedua yaitu rotasi tanaman. Ya, rotasi tanaman adalah salah satu praktik mengganti jenis tanaman yang ditanam di lahan yang sama dari musim tanam ke musim tanam berikutnya. Yang ketiga yaitu pengelolaan hama terpadu atau PHT, di mana pengelolaan hama terpadu adalah pendekatan holistik untuk mengelola hama dengan menggabungkan berbagai metode termasuk penggunaan predator alami, tanaman penangkal hama, dan penggunaan pestisida yang ramah lingkungan. Yang keempat yaitu agroforestry. Agroforestry adalah salah satu sistem pertanian yang menggabungkan tanaman dengan pohon hutan atau semak dalam satu lahan. Ya, pendekatan ini tidak hanya meningkatkan produktivitas lahan tetapi juga bisa membantu meningkatkan keanekaragaman hayati, mengurangi erosi tanah, dan menyimpan karbon di dalam tanah. Poin yang keenam yaitu kebijakan dan dukungan pemerintah dalam klimatologi pertanian. Ya, peran pemerintah sangat penting dalam mendukung adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
di mana sektor pertanian kebijakan yang tepat dapat membantu petani menghadapi tantangan iklim, meningkatkan ketahanan pangan, dan mendorong adopsi praktik pertanian yang berkelanjutan. Beberapa kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah diantaranya, yang pertama yaitu dukungan riset dan pengembangan. Ya, pemerintah perlu mendukung penelitian dan pengembangan teknologi pertanian yang ramah iklim, termasuk varietas tanaman atau tanaman yang tahan iklim, teknologi irigasi hemat air, dan praktik pertanian berkelanjutan. Pendanaan untuk penelitian ini dapat membantu mempercepat inovasi dan adopsi teknologi baru di sektor pertanian. Selain itu, kolaborasi dengan lembaga penelitian dan perguruan tinggi dapat mendorong penyebaran pengetahuan dan teknologi kepada petani. Yang kedua yaitu kebijakan terkait dengan pendidikan dan penyuluhan pertanian, di mana program pendidikan dan penyuluhan pertanian sangat penting untuk membantu petani memahami dampak perubahan iklim dan bagaimana mereka dapat beradaptasi, dan pemerintah perlu menyediakan sumber daya dan pelatihan bagi petani untuk mengadopsi praktek pertanian yang lebih ramah iklim. Yang ketiga yaitu membangun atau pembangunan terkait dengan infrastruktur. Ya, infrastruktur yang memadai seperti irigasi, jalan, dan penyimpanan sangat penting untuk mendukung ketahanan pangan dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Ya, pemerintah perlu berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur yang mendukung pertanian, terutama di wilayah pedesaan yang terpencil. Ya, peningkatan infrastruktur juga dapat membantu mengurangi kerugian pasca panen dan memperlancar distribusi hasil pertanian ke pasar. Kebijakan yang keempat yang bisa diterapkan pemerintah yaitu kebijakan terkait dengan perlindungan sosial. Ya, apa kebijakan ini? Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan perlindungan sosial yang mendukung petani yang terdampak oleh perubahan iklim, di mana program asuransi pertanian, bantuan bencana, dan program jaminan sosial dapat membantu petani yang mengalami kerugian akibat peristiwa cuaca ekstrim atau kegagalan panen. Ya, kebijakan perlindungan sosial yang efektif dapat mengurangi kerentanan petani terhadap perubahan iklim dan membantu mereka pulih dari kerugian. Yang ketujuh, tema yang ketujuh atau poin pembahasan kita yang ketujuh yaitu tantangan dan peluang klimatologi pertanian di masa depan. Ya, sektor pertanian menghadapi berbagai tantangan yang terkait dengan perubahan iklim, tetapi juga memiliki peluang besar untuk mengatasi tantangan tersebut dan berkontribusi terhadap keberlanjutan global. Berikut adalah beberapa tantangan dan peluang dalam klimatologi pertanian di masa depan. Yang pertama yaitu tantangannya yaitu perubahan pola iklim yang tidak terduga, di mana perubahan iklim yang tidak terduga dan sulit diprediksi dapat menyulitkan petani dalam merencanakan kegiatan pertanian. Ketidakpastian ini dapat meningkatkan risiko kerugian panen dan mengganggu rantai pasokan pangan. Selanjutnya itu tantangan terkait dengan keterbatasan sumber daya air, di mana kekeringan yang semakin sering terjadi akibat perubahan iklim dapat memperburuk masalah ketersediaan air dan irigasi, terutama di daerah yang sudah menghadapi kekurangan air. Ya, manajemen air yang lebih efisien dan adopsi teknologi hemat air menjadi penting dalam menghadapi tantangan ini. Selanjutnya itu perubahan distribusi hama dan penyakit, di mana seiring dengan perubahan iklim, distribusi geografis hama dan penyakit tanaman juga berubah, dan ini memerlukan strategi pengelolaan hama yang lebih adaptif dan berkelanjutan untuk melindungi hasil panen. Dan apa peluangnya? Yang pertama itu inovasi teknologi, di mana kemajuan teknologi seperti sensor cerdas, data besar, dan kecerdasan buatan membuka peluang baru untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan mengurangi dampak perubahan iklim. Ya, teknologi ini dapat membantu petani dalam mengambil keputusan yang lebih cerdas berdasarkan data iklim dan kondisi di lapangan. Berikutnya itu peningkatan kesadaran akan pertanian berkelanjutan, di mana kesadaran global akan pentingnya pertanian berkelanjutan dan ramah iklim semakin meningkat, dan hal ini menciptakan peluang besar bagi petani untuk beralih ke praktik pertanian yang lebih berkelanjutan dan mendapatkan akses ke pasar yang lebih menghargai produk ramah lingkungan. Yang ketiga itu investasi dalam energi terbarukan, di mana penggunaan energi terbarukan dalam sektor pertanian tidak hanya membantu mengurangi emisi gas rumah kaca, tetapi juga mengurangi biaya operasional dan meningkatkan kemandirian energi di daerah pedesaan. Dan itulah pembahasan yang telah kita bahas terkait dengan klimatologi pertanian. Dan di akhir video kita tarik kesimpulan bahwa klimatologi pertanian adalah bidang yang sangat penting dalam memahami interaksi antara iklim dan produksi pangan. Ya, dengan perubahan iklim yang semakin terasa,
Pemahaman tentang bagaimana elemen-elemen iklim mempengaruhi pertumbuhan tanaman dan sistem pertanian menjadi kunci untuk memastikan ketahanan pangan dan keberlanjutan sektor pertanian. Ya, adaptasi terhadap perubahan iklim melalui teknologi, manajemen sumber daya yang lebih baik, dan kebijakan publik yang mendukung adalah langkah-langkah penting yang harus diambil untuk menjaga keberlanjutan sistem pertanian di masa depan. Ya, dengan dukungan dari pemerintah, sektor swasta, dan komunitas pertanian di masa depan akan menjadi lebih berkembang, lebih tangguh, dan berkelanjutan meskipun dihadapkan pada tantangan dan perubahan iklim. Demikian informasi yang kita bisa berikan terkait dengan tema klimatologi pertanian. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video informasi bermanfaat berikutnya.